double. He came to save us all. It's Jesus, and it's Christmas. It's the greatest time of the year. Yeah, it's the greatest time of the year. Yeah, come on, let's celebrate. It's Christmas, so be up to cheer. Jesus is here. Come on, let's celebrate. It's Christmas. Everybody say, let the music ring. It's Christmas. Satu tema yang cukup unik, extraordinary, di luar dari biasa, berarti kayak unusual, tapi versi lebih di-amplified. Extraordinary ini ada yang ordinary, ada yang extraordinary, sesuatu yang digambarkan biasanya dalam bahasa Indonesia sebagai luar biasa ya teman-teman ya. Gue akan mulai dengan satu perenungan Natal yang sederhana berkaitan dengan tema ini. Sebelum kita masuk ke tema, nanti ayat temanya di belakang, ya ayat yang besar di situ tuh nanti ada. Mengungkapkan keresahan dulu ya teman-teman, adalah sesuatu yang membingungkan buat gue. Masih ada aja orang Kristen yang nggak merayakan Natal. Ada. Ya dulu gue nggak tahu dari zaman gue kecil karena era keterbatasan informasi ya. Sekarang era kemudahan informasi, di YouTube gue temukan beberapa orang Kristen malah mempertanyakan, emang Yesus lahir tanggal 25 gitu-gitu. Apa sih gue bilang? Masalah gini loh, seluruh dunia ngerayain. Ya kan? Seluruh dunia ngerayain. Yang gak Kristen aja ngerayain loh. Oh iya GR banget Kak. Enggak beneran. Diskon Natal pada belanja semua. Itu berarti dia ngerayain juga tuh. Ya dong, kalau dia ngerayain berarti gak boleh diskon kan? Ya dong. Harusnya di kasir ditanyain, ngerayain Natal gak? Kan gitu. Kalau iya baru potongan dong. Kalau enggak dong. Ya kan gak mau ngerayain Natal tapi diskonnya mau. Itu kan namanya, itu namanya bocengli ya kalau bahasa rohnya ya. Enggak aci lah kalau bahasa Betawinya ya. Jadi ada orang yang kontra. Ya ada yang gak ngerayain Natal, orang Kristen lagi. Ya kalau orang lain ya terserah deh, tapi kalau orang Kristen come on man. Ya maksud gue, lu ngerayain ulang tahun lu gak? Ya dong, masa lu gak ngerayain ulang tahunnya Yesus, emang tapi lahirnya 25, yang gitu-gitu. Ada yang overcritical, ada yang nganggapnya Natalan tuh sebagai kayak pesta-pesta yang gak perlu. Katanya, oh ini buat apa pemborosan ini? Pernah tahu ayat-ayat itu keluar dari mulutnya siapa? Yudas. Ya kan? Yudas biasanya yang paling suka ngomong gitu biasanya gak pernah ngasih apa-apa. Ya, dan suka gitu tuh, ada aja loh, di gereja ada yang gitu loh. Buat apa pemborosan ini? Biasanya dia gak pernah ngasih. Yang lainnya ngasih mah nyantai-nyantai aja ya. Jadi kita mulai dari situ dulu, ada yang pro, ada yang kontra. Tapi aku berharap kita yang pro, makanya ada di sini. Ya gue gak tahu emang jumlahnya segini atau ada yang kontra jadi pada gak datang. Gue gak ngerti kan, ini Natalan kan. Ada aja loh, bisa loh, kaget lo juga kayak, hah lu gak ngerayain Natal? Gila lu, serius lo. Ya, kita ke Matius 2 ayat 1-11 teman-teman, kita akan lihat pembelajaran dari narasi Natal yang sangat familiar banget. Ya ada Herodes di situ, ada ahli Taurat, Farisi, imam. Ya ada Majus, tentunya orang-orang Majus. Satu narasi yang udah familiar. Dan kita akan belajar apa yang kita bisa dapat dari narasi yang ordinary. Ya kan? Biasa itu. Ya semua orang pasti bahasnya Matius 2 ayat 1-11. Kita akan belajar sesuatu yang extraordinary dari passage yang ordinary. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk apa? Menyembah dia. Pertanyaan sederhana timbul dari ayat-ayat ini adalah, mereka ini orang apa? Karena para theologians belum konsensus. Mereka orang apa? Anda tahu gak? Nggak, anggap lu gak tahu banyak sejarah, cuma lu baca ini doang. Secara jujur, dari ayat yang tadi lu baca. Mereka orang apa? Orang-orang Majus ini orang apa? Bukan orang mana ya? Ada yang bilang orang timur tadi, parah banget. Hah, Ambon dong, kayak gue. Bukan. Dari timur ke Yerusalem, oke. Orang mana mereka? Bukan orang mana, orang apa? Right? Bukan dari mana, orang apa?
Ada yang bisa nebak dari ayatnya doang? Orang apa? Ayo kalau jawabannya benar gue kasih hadiah nih. Gue bawa ini. Nih, tuh. Sama. Ini logo untuk memulai kembali bersama Tuhan, startup, right? Ini asli dijualin, cuman karena gue gak bakat dagang, ujung-ujungnya pasti gue bagi, ya. Ini ada quiz, right? Serius, bisa jawab nggak? Berani aja, salah yang penting nyoba ya kan, daripada nyesel. Orang apa? Ayo. Hah? Orang apa? Bukan orang mana? Orang apa? Bukan profesinya. Ada yang bilang kan katanya ahli perbintangan yang gitu-gitu. Enggak. Bodoh amat. Orang apa? Orang apa ya? Orang beriman. Semua yang beragama juga orang beriman. Ya kan? Orang apa? Orang Roma. Mas dari sini lu bacanya di orang Roma? Oke, orang apa? Siapa yang jawab tadi barusan? Duluan. Nah itu tuh, nih. Orang Yahudi. Tahu dari mana kak? Sederhana. Mana ada orang yang bukan orang Yahudi nyari raja orang Yahudi terus mau nyembah dia? Yang benar aja, benar gak? Benar gak? Gini, kemarin Joe Biden ke sini, cila. Kayak teman banget gue sama dia kayaknya. Si paling deket sama Joe Biden ya kan, enggak. Doi ke Bali. Dan gini, kalaupun gue ketemu dia, gue gak akan sampai gimana banget. Karena bukan presiden gue, right? Mungkin agak norak dikit, oh ternyata lebih pendek daripada di TV, right? Kayak Jokowi ternyata lebih tinggi dari yang di TV. Gue pertama kali ketemu beliau tuh di kawinan teman gue. Ternyata tinggi, kaget gue. Karena kalau di TV kelihatannya kecil gitu ya, kurus. Ternyata tinggi. Ya dan kalau ketemu beliau pasti gue apa? Sungkem lah. Kenapa? Presiden gue. Kenapa? Karena gue orang Indonesia. Gue ketemu presiden yang lain-lain, negara lain biasa aja kan itu bukan presiden gue. Sama. Kenapa mereka nyariin raja orang Yahudi dan mau nyembah dia? Mereka orang apa? Yahudi. Kalau nggak ngapain? Random banget. Ya kan? Mereka orang Yahudi dari timur ke Yerusalem, sebelah bagian timur ke Yerusalem, daerah mana? Ya, kalau ada yang sering baca Alkitab lebih dari cuma sekedar baca, tapi lu coba kulik nih mereka arahnya dari mana sih datangnya? Babel. Ya, nampaknya mereka orang-orang Yahudi yang ikut dalam pembuangan dulu bareng Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, dan mereka nyangkut di sana kayaknya, nggak sempat balik. Dan mereka datang dari timur ke Yerusalem, datang nyariin Yesus. Sang raja yang baru lahir, makanya nyarinya kemana? Istana raja. Idenya adalah sederhana, kalau raja lahir pasti di istana raja dong. Ya dong? Makanya nyamperin langsung ke Herodes, karena istana raja yang ada cuma itu. Ya, kami datang untuk apa? Menyembah dia, melihat bintangnya di timur. Bilangan 24 ayat 17 teman-teman. Kalau orang skeptik atau kayak gue, tipe orangnya kepo, pasti pengen tahu nih melihat bintang itu apaan maksudnya. Kenapa mereka lihat bintang di timur terus datang ke situ untuk nyembah Yesus. Bilangan 24 ayat 17 dia bilang, ini terjemahan baru ya, bukan terjemahan biasa ya, ordinary, TB. Enggak, yang biasa kita pakai iya, right? Tapi gue lebih suka, salah satu ya, terjemahan yang gue suka juga BIMK, Bahasa Indonesia Masa Kini. Ya, di sini ditulis gini, aku melihat dia tapi bukan sekarang. Aku memandang dia tapi bukan dari dekat. Bintang terbit dari Yakub, tongkat kerajaan timbul dari Israel dan meremukkan pelipis-pelipis Moab dan menghancurkan semua anak Set. Bahasa Indonesia Masa Kini, kalau teman-teman punya Alkitab di HP-nya boleh ada, coba dibuka. YouVersion bukan, yang coklat, Holy Bible. Kalau iya berarti ada terjemahan Bahasa Indonesia Masa Kini. Kalau bukan bisa install yang itu. Itu yang paling bagus menurut gua. Dia ada punya sekitar 9 hampir 10 terjemahan Bahasa Indonesia doang. Ngebantu lo untuk baca Alkitab karena banyak dari lo alibi klasiknya, susah kah Alkitab tuh buku yang susah, pret, nah banyak terjemahan yang lain yang lebih mudah. Oke, lu malas aja, right? Bahasa Indonesia Masa Kini bilang kayak gini, kulihat dia tapi bukan sekarang, kupandang dia tapi dari jauh, seorang raja dari Israel asalnya, lihat, akan datang bagikan bintang cemerlang. Ya, ini yang mereka nantikan. Turun-temurun, keturunan demi keturunan. Mereka menantikan bintang itu terbit. Kalau bintang itu terbit artinya sang raja, Mesias, lahir. Juru selamat kita. Jadi mereka pas lihat bintang itu, langsung jalan. Kemana? Yerusalem. Ya karena mereka nggak tahu raja pasti lahirnya di istana raja, makanya nyasar ke situ dia. Ketemulah sama si tokoh pertama kita yang akan kita bahas di sini. Ya tokoh
yang B aja, ordinary. Ya, namanya Herodes, ayat 3 dari Matius 2. Ayat 3 bilang gini, ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Katanya biasa Kak, tapi dia raja Kak. Raja kan extraordinary, right? Enggak, biasa aja. Karena kita ngeliatnya secara keimanan dia biasa aja. Tebak Herodes orang apa? Ayo. Masa masih pakai? Kayak anjing laut. Salto dong, salto. Come on. Masih kayak ikan. Enggak ya? Ayo, orang apa Herodes? Tebak dulu aja. Kalau salah nanti tanya sama youth pastornya. Yang pasti sekolah kan? Ya kan? Sati juga sekolahnya bukan? Oh iya dong. Sati wajib dong. Ya kan? Orang apa? Buruan. Hah? Yerusalem, orang mana itu? Bukan orang apa? Orang apa? Hah? Tuh bener sih menjawab. Oh dapat nih. Dari tadi jawabannya Yahudi udah bener. Nah nanti yang ketiga jangan meleng ya, langsung Yahudi gitu ya. Benar. Orang Yahudi. Terus kenapa dia terkejut itu pertanyaannya? Kenapa? Dia kaget nggak nyangka. Kenapa? Karena dia rajanya. Ya dong? Hah? Raja? Maksud lu gimana? Terkejut deh. Ya seluruh Yerusalem juga terkejut. Raja lahir gimana? Orang kayaknya raja gue kagak punya anak. Orang anaknya dibunuh dia. Bener, Herodes itu sadis loh teman-teman. Dia bunuh saudaranya sendiri, ambil istrinya. Terus dia bunuh anaknya sendiri. Mau tahu kenapa? Karena dia gak pengen ada yang jadi raja gantiin dia. Ngeri. Tapi dia orang Yahudi. Kalau dalam keimanan Kristen, berarti dia orang Kristen. Ya dong? Mestinya dia tahu dong. Cuman dia apa? Gak mau tahu. Kenapa? Hidupnya apa? Tentang dirinya sendiri. It's all about me, myself, and I. Dan ini bicara tentang Anda dan saya. Beberapa dari kita cuman sekedar Kristen doang lahir, tapi gak mau tahu. Bodoh amat, yang penting gue tuker kado. Tahun ini gue dapet kado apa ya? Ada loh yang kepo, Natal cuman excited karena lu tahu lu dapet kado. Dan lu penasaran tahun ini gue dapet apa. Emang lu yang ulang tahun, Nyong? Hah? Nyong bukan monyong ya. Kalau buat orang Ambon, Nyong itu bro. Coy. Emang situ yang ulang tahun? Ya kan? Yang ulang tahun ya Yesus. Terus kenapa lu yang kepo dapat kado apa? Mestinya lu berpikir, tahun ini gue bawa siapa ya kepada Yesus? Ada amin. Ya dong, kan yang ulang tahun Yesus, bukan lu. Ulang tahun lu udah lewat. Ya. Nah ini yang pertama nih, yang ordinary, yang gak mau tahu. Gak mau tahu tentang kelahiran Yesus. Natal bodo amat, yang penting Sinterklas, pohon Natal, di bawahnya ada kado, healing, liburan. Gue gak mau tahu, Yesus bodo amat. Dari lahir Kristen tapi. Ya, makanya apa, kehidupannya juga kehidupan yang bodo amat, kehidupan yang kayak Herodes, jadi raja atas dirinya sendiri. Teman-teman mesti tahu, dosa pertama manusia itu dilakukan manusia karena manusia mau jadi Tuhan. It's true, lu baca aja. Ya, mereka nggak cukup, nggak bersyukur, ya, diciptakan segambar dan serupa sama Tuhan. Nggak suka, mereka mau jadi Tuhan. Nah, ketika setan bilang, kenapa? Mati. Nggak mati. Kenapa? Tapi nggak boleh ya. Iya nggak boleh, ini mah bukan cuma dimakan, dipegang aja nggak boleh. Kata siapa? Tuhan nggak ngomong dipegang aja nggak boleh, dibilang nggak boleh dimakan. Ya, nggak boleh kan? Emang enak nggak boleh. Emang kenapa katanya nggak boleh? Mati ya? Enggak, nggak mati. Coba aja lu makan. Ya, terus dia bilang apa? Kalau lu makan, lu bakal jadi kayak Tuhan. Itu yang bikin Hawa tergoda. Pengen jadi Tuhan artinya nggak ada yang ngatur-ngatur hidupnya. Ada yang berteman sama seorang ateis di sini? Atau yang agnostik? Ateis deh. Kalau agnostik masih agak mencari. Kalau ateis bodoh amat. Ada yang temanannya ateis di sini, angkat tangan. Pernah ngobrol? Pernah lu dapati bahwa ternyata mereka bukan sulit percaya ada Tuhan, tapi sulit terima ada Tuhan. Itu idenya. Nggak pengen punya Tuhan. Kalau masuk agama manapun ada Tuhan, ada peraturan, nggak suka. Pengennya apa? Hidupnya sakarepe dewek, suka-sukanya sendiri. Pengennya tuh gitu. Kayak Herodes yang dipikirin apa? Cuman turun temurun, tahta turun temurun kan. Herodes kan keturunan terus. Hidup di seputar kerajaan, tentang dirinya sendiri semuanya. Jadi ketika ada raja yang baru lahir, dia gak peduli. Bodoh amat, gue raja. Gak ada raja lain, mana raja? Enggak, gue rajanya. Ya kan? Yang kayak gini nih, walaupun terlahir Kristen, tapi hidup berfokus kepada dirinya sendiri.
Ya bahkan insecure ketika ada raja lain, dibilang lahir mulai kaget sendiri. Siapa? Gue raja, nggak ada lagi gue rajanya. Ya kan, yang hidupnya berfokus ke dirinya sendiri, bukan Yesus fokus hidupnya. Ya kan, nyanyinya gitu sih. Ya kan, Jesus is the center of my life. Nyanyinya gitu di mulutnya, tapi hidupnya ya jauh. Lu center of your life. Makanya semuanya konflik sama lu, kenapa? Karena lu pengennya semua tentang lu. Ada yang gini? Tobat ya harusnya. Ini yang ordinary, kenapa yang gak mau tahu? Yang hidupnya all about me, myself, and I, jadi bodoh amat sama yang lain termasuk sama Tuhan. Ada satu buku dulu gue beli tahun berapa ya? Gue agak telat tahu buku itu, yang bikin YouVersion itu gereja namanya lifechurch.tv. Gembalanya namanya Craig Groeschel. Groeschel nulis buku judulnya Christian Atheist. Kaget saya. Ini buku judulnya ngaco gini. Emang ada Kristen ateis? Ada. Yang kayak gimana? Mengaku percaya Tuhan, tapi hidup kayak Tuhan gak ada. Ngerti gak? Jadi Tuhan atas dirinya sendiri, bahkan menganggap Tuhan sebagai pemenuh dari kebutuhannya doang. Tuhan tuh pelengkapnya dia Tuhannya, bukan Tuhan. Ngeri ya? Ada buku itu. Ya, itu tokoh pertama yang Kristen tapi gak mau tahu sama Yesus dan kelahirannya, bodo amat. Yang penting tahun ini gue dapat kado apa. Yang penting tahun ini jalan-jalan kemana. Kan gitu. Yang kedua, kita masuk ke tokoh berikutnya, di ayat berikutnya. Maka dikumpulkan oleh Herodes semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Nah ini tokoh berikutnya. Imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Tebak orang apa? Udah tahu, udah gak usah, gak seru kalau yang ini. Udah tahu, udah 2 kali. Ya, nah yang ini buat di gereja lain, nanti gereja yang terakhir. Ada 2 gereja lagi deh. Right. Jualan kapan kayanya kalau semuanya dibagiin kayak gini ya. Emang begitu, saya gak bakat. Gue sering banget nitip buku, dijualin, terus tiba-tiba pulang, terus telepon, Pastor, ini duitnya bukan duit apaan? Loh Pastor kan tadi jualan buku. Ya ampunilah Tuhan. Ya, lupa gue. Ya, lupa jualan buku, jualan apa aja lupa, jadi gak bakat emang, gak bakat dagang. Ya. Jadi kita jadi pendeta aja lah ya. Ini dia tokoh kedua. Imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Jadi mereka tahu gak? Kalau yang pertama gak mau tahu, yang ini tahu gak? Wih, tahu banget. Paling tahu justru sih paling tahu, bener gak? Ahli, bukan cuman baca, ahli. Right? Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Karena Herodes have no idea. He don't give a peep about Jesus. Gak peduli. Maka dia gak tahu di mana lahirnya. Tanyain nama yang paling tahu, si paling tahu, bener gak? Si paling tahu yang anehnya ada di seputaran Herodes. Aneh gak tuh? Ya agama dari dulu emang dekat sama politik. Ada yang gak pernah berubah. Agama tuh kendaraan politik yang paling kencang. Ya, zaman dulu Kaisar Konstantin menjanjikan gini, kalau lu pilih gue jadi kaisar, Kristen gue jadiin agama negara. Wow. Ya agama emang dekat sama politik, sedihnya. Tapi kita bersyukur kekristenan lebih dari sekedar agama, ini relationship. More than just religion, it's a relationship, right? Relationship bikin manusia punya hati nurani. Yang gak dipikirin gak cuma politik doang. Tapi benar-benar punya hati nurani. Ya. Di mana Mesias akan dilahirkan, maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Ayat 5, mereka berkata kepadanya apa? Karena ahli, mereka tahu persis di Bethlehem di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Sedap. Motif ayat, ahli. Ya dong. Sekolah Alkitab nih pastilah. Gak mungkin gak, ahli kok. Right? Dan kau Bethlehem tanah Yehuda, widih, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Terus mereka pergi dan menyembah dia? Enggak. Mereka tahu siapa yang lahir, di mana dia, mereka tahu. Tapi pada ikut gak? Jadi ini kategori ordinary yang kedua. Yang pertama gak mau tahu. Yang kedua, cuks tahu. Siapa yang setuju cuks tahu itu gak cuks? Apaan tuh artinya? Berapa dari lu kayak cukup tahu itu gak cukup? Kurang gaul ngana, ya kan? Setuju gak? Cukup tahu itu gak cukup. Yesus bilang apa? Ngapain lu manggil gue Tuhan kalau lu gak mau lakuin apa yang gue perintahin?
Kayak orang bangun rumah tanpa dasar. Di atas pasir. Yang cuma dengar firman tapi gak melakukannya. Ketika pandemi menghajar langsung kapal goyang kapten. Ya iyalah. Besar kerusakannya malah. Kepikiran buat tinggalin Yesus. Yang gak pernah ninggalin lo. Ya, pikiran terbodoh yang pernah terbersit di kepala gue adalah gue mau tinggalin Yesus. Kenapa gue sebut bodoh? Karena kalau gue tinggalin Yesus gue mau kemana? Mau ke siapa ya? Ada yang lebih jelas dari Yesus? Yang lebih mahal banyak. Yang lebih jelas gak ada. Bener gak? Ada lo kepikiran gitu loh. Kayak anak kecil mau keluar dari rumah tau gak lo? Mau tinggal di mana? Emang ada yang mau nampung lo di luar? Akhirnya ujung-ujung udah bawa koper keluar balik lagi. Ya kan? Pas lapar malam pulang lagi. Pulang tuh. Lapar ya iya. Ya iyalah. Ada yang pernah kayak gue. Sok-sokan zaman masih kecil sok-sok mau keluar rumah gue tuh. Ada yang di sini gak kayak gue? Atau gue yang paling aneh di sini pernah ya? Sok-sokan yang bawa tas. Pas maghrib balik. Lapar. Zaman jahiliyah. Ya. Tapi percayalah seumur hidup, walaupun lu udah gede dan merasa bisa sendiri, tetap aja tinggalin Tuhan itu adalah sebuah pemikiran yang salah satu yang terbodoh. Itu dalam bahasa konteks lari dari Tuhan. Emang lu bisa lari dari Tuhan? Tuhan dari mana-mana. Lu mau lari kemana? Ya. Sedih adalah apa? Mereka gak mau datang. Mereka cuma tahu banyak. Dan ini ada gak yang Kristen kayak gini? Ada. Terlahir Kristen, jago Alkitab. Ya kuis Alkitab menang terus. Kalau Natalan tasnya paling gede. Karena dia gak pernah datang kebaktian. Sedap. Stikernya lengkap. Nah, kita pakai stiker kan zaman dulu. Kalau gue stikernya lengkap lah. Orang gerejanya di rumah gue. Mana mungkin gue gak datang ya kan. Kristo hadir. Padahal teriaknya dari sebelah lagi nonton Doraemon. Ya kan. Mau gak dikasih stiker anak gembalanya. Gak enak dong. Akhirnya dikasih stiker ya dong. Tas gue paling bagus pasti. Makanya bertobatnya baru umur 24. Ya religious elite itu gue. Kuis Alkitab paling jago. Tapi hidupnya berantakan. Kenapa? Cukup tahu. Kata Yesus cukup tahu itu gak cukup. Kasar banget dia bilang apa, ngapain lu manggil gue Tuhan. Kalau lu gak mau nurut. Ngapain lu manggil gue Tuhan kalau Tuhan itu lu. Ini kan orang yang gak menurut kan mentuhankan dirinya sendiri. Dan kita bisa sangat beragama dan berfokus kepada diri kita sendiri. That's the scary thing about religion. It's all about you and your religious performance. Ini tentang lo dan performa agamawi lo. Ngeri. Tahu banyak tapi ya udah. Cukup tahu doang. Teologinya memperbesar kepalanya sehingga makin jago debat. Dia punya banyak argumen yang meyakinkan. Sedih adalah apa? Mereka tahu persis di mana dan siapa yang lahir. Tapi that's it. Sebatas pengetahuan doang. Berapa banyak dari kita yang baca Alkitab cuma nyari tambahan informasi. Bukan mengharapkan transformasi. Padahal firman Tuhan berkuasa untuk mengubahkan kita. Amin. Sedih kalau dia dikerdilkan jadi cuma sekedar tambahan informasi. Biar kalau ditanya nama guru sekolah minggu bisa jawab. Atau diajak debat sama teman bisa menang. Sedih. Ini ordinary. Yang gak mau tahu sama yang cukup tahu itu biasa. Tapi kita akan ketemu tokoh-tokoh yang udah sempat kita ketemu di depan tadi. Orang-orang ordinary, extraordinary. Orang-orang buangan sebenarnya. Ya kalau digambarin sekarang mungkin gak terlahir Kristen. Atau mungkin Kristen tapi sempat murtad. Jauh dari Tuhan. Right? Tapi apa? Mereka berjumpa sama Tuhan. Keimanannya bergantung dari firman yang mereka renungkan. Dan mereka percaya banget janji Tuhan. Jadi ketika bintang itu terbit, mereka langsung tahu, the king is here. Pasti, kita cari dia. Nah, iman yang sejati akan membuat kita melakukan sesuatu. Gak cuma diam-diam doang. Ya, faith that works is faith that make you work. Iman yang berfungsi, yang bekerja, adalah iman yang membuat engkau melakukan sesuatu. Ya, bukan faith versus works, no. Faith that works. Ayat 7. Ketika Herodes dengar info ini,
Lihat ayat 7 dia bilang apa? Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu. Kenapa? Kenapa dia nggak gerakin para religius elitnya? Kenapa? Takut ketahuan mau dibunuh Yesusnya. Dia kan nggak mau nyembah Yesus, benar gak? Dia mau bunuh Yesus, makanya dia diam-diam sama orang-orang nggak dikenal ini. Yang masih gampang dibohongin sama dia. Kalau yang lain udah pada merhatiin semua. Udah di sekeliling dia sibuk menjilat. Benar gak? Itu yang terjadi. Ketika orang sibuk beragama dan lupa bertuhan, itu yang terjadi. Akhirnya apa? Sibuk berpolitik, pakai semuanya untuk kepentingan diri sendiri. Akhirnya di seputaran Herodes, ahli Taurat dan Farisi dan imam-imam kepala itu. Tapi ngapain suruh Herodes bertobat? Enggak. Padahal Herodes ngambil istri kakaknya. Enggak disuruh bertobat, yang suruh Herodes bertobat siapa? Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis di mana? Dipenggal palanya. Gara-gara khotbahnya terlalu berani. Padahal dia pendeta langganan loh di PD Istana Herodes. Herodes paling suka kalau dengar dia khotbah sebenarnya. Dia udah hampir bertobat, tapi hampir doang. Ya kalau kata Ariana Grande, almost is never enough. Hampir itu gak pernah cukup, mending hampir binasa daripada hampir bertobat. Ada amin? Hampir bertobat. Dia udah dengar firman Tuhan, dia udah mulai mau bertobat, tapi gini, kalau dia bertobat, istrinya diceraiin. Kenapa? Istri kakaknya. Makanya istrinya insecure sama si Yohanes Pembaptis nih. Ada satu momen di mana akhirnya dia bikin pesta nih si Herodes, terus anak tirinya nari. Dan dia langsung sambil mabok, dia bilang, wah bagus banget kamu nari, kamu minta apa aja om kasih, saya kasih. Di hadapan semua undangan dia ngomong gitu, dan dia gak bisa ditarik lagi kata-kata itu. Akhirnya apa tuh anak kecil gak tahu. Dia bilang apa sama mamanya, mah? Kata om, papi. Oh ya kata papi. Itu kan bukan papi bener ya. Saya boleh minta apa aja. Minta apa mah? Terus si insecure yang kalau Herodes bertobat dia disingkirin. Langsung bilang apa? Kepala Yohanes Pembaptis di piring. Ingat gak kisah itu? Ini makanya apa? Para religius elit itu ada di sekeliling Herodes tapi gak berani ngomong karena takut. Takut apa? Takut mati karena kebenaran. Sedih ya? Ya amit-amit kalau kita jadi hamba Tuhan atau pemberita firman. Jangan jadi yang kayak gitu. Ya, yang sibuk menjilat penguasa. Penguasa, penguasa, berilah hambamu uang. Beri hamba uang. Bukan hamba Tuhan tapi hamba uang. Pendeta-pendeta, gembala-gembala upahan kalau kata Yesus. Yang kalau ada masalah langsung cabut. I'm speaking to myself here. Tapi sama siapapun juga yang akan jadi hamba Tuhan. Ingat kita punya atasan satu di atas. Jadi gak usah sibuk menjilat yang di bawah. Gak ada gunanya. Kayak mereka nih. Ya, dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dengan teliti bertanya kepada mereka. Bila mana bintang itu nampak atau bahasa gampangnya kapan sih bintang itu pertama kelihatan? Ya. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem katanya. Pergilah dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai bukan bayi itu tapi anak itu. Kenapa? Karena nampaknya Yesus sudah umur 2 tahun kurang lebih. Karena 2 tahun yang lalu mereka lihat bintang itu pertama. Pas mereka lagi ada di Babel mereka lihat bintang itu. Dan membutuhkan perjalanan jauh sampai balik ke Yerusalem. Ya, pergilah selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu dan segera sudah kamu menemukan dia. Kabarin ya. Supaya aku pun datang menyembah dia. Tapi bohong. Enggak, mau dibunuh. Kalau teman-teman baca Yesus sampai sempat ngungsi 2 tahun ke Mesir. Untuk menghindari si insecure ini berusaha bunuh Yesus. Si raja yang gak mau ada raja yang lain. Ngeri. Ayat 9. Setelah mendengar kata-kata raja itu berangkatlah mereka. Orang-orang Majus itu dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu. Mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak sekali lagi bukan bayi itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu sangat bersukacitalah mereka. Kenapa? Karena mereka terlahir lihatnya itu 2 tahun yang lalu. Terakhir lihatnya itu makanya senang banget. Itu dia. Beneran berarti di sini. Right? Mereka nyari sampai ketemu. Dan mereka dapat info dari mana? Ahli Taurat sama Farisi tadi. Bethlehem, tanah Yudea. Jadi bukan di kota ini, lahirnya di kampung itu. Yang satu cuma jadi calo sorga tapi gak masuk sorga. Cuma ngarahin orang lu percaya Yesus lu tobat lu. Tapi dianya kagak. Sedih ya. Ya rambutan. Tapi dia gak pernah ke rambutan. Dia cuma di kampung Melayu ya kan. Suruh orang naik ngeri.
Dan gue gak mau siapapun dari kita jadi hamba Tuhan yang seperti itu. Cuma nyuruh-nyuruh orang bertobat, nyuruh-nyuruh orang percaya Tuhan, tapi dianya sendiri enggak. Ngasih tahu di mana Yesus, siapa Yesus, tapi dianya gak mau datang dan menyembah Yesus. Ironis. Tapi gian yang dari pembuangan ini orang-orang yang gak punya privilege, yang gak lahir besar di Yerusalem. Kenapa dibilang bukan cuma Herodes yang kaget, tapi satu Yerusalem kaget. Karena mereka udah terbiasa. Extraordinary bisa jadi ordinary kalau Anda terbiasa. Ada yang terlahir Kristen di sini? Angkat tangan dulu, jangan turun. Ada yang anak pendeta di sini. Nah, kan? Sama kan sama gue? Bahayanya kita bisa terbiasa. Kita bisa jadi antara Herodes atau Herodes plus ahli Taurat dan imam-imam kepala dan Farisi. Tapi aku berdoa kita jadi kalangan yang ketiga yang extraordinary. Ya, mereka yang bilang ini ayat 11 bilang, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Interesting. Anak 2 tahun. Mereka ngeliat anak itu dan sujud menyembah dia. Dan teman-teman mesti ngerti ini orang-orang penting. Orang-orang pintar. Digambarin sebagai ahli-ahli perbintangan. Dan dibilang juga orang-orang kaya. Makanya ada lagu Natal judulnya We Three Kings. Na 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 na. Tahu lagu gitu? Na 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 na. Ya. We Three Kings, orang-orang penting, orang-orang pinter, tapi gak ngerasa terlalu penting dan terlalu pinter untuk sujud di bawah Yesus. Sekali lagi, gak ngerasa terlalu penting dan terlalu pinter, terlalu kaya. Dan mereka tahu siapa mereka. Dan tahu persis siapa Yesus, makanya mereka apa? Merendahkan diri mereka. Dan sujud di hadapan Sang Raja. Extraordinary. Gak punya segala privilege itu, gak lahir di keluarga Kristen, dilahir di pembuangan. Jadi minoritas di Babel. Tapi masih tetap pegang iman mereka karena mereka masih percaya, masih menantikan janji Bapa. Sang Juru Selamat. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu apa? Emas, kemenyan, dan mur. 3 jenis persembahan yang bentuknya profetik. Mereka percaya persis siapa Yesus. Emas, pasti pernah khotbah ini, emas. Mereka tahu persis siapa Yesus. Menurut mereka Yesus itu raja. Emas nih buat mahkotanya. Nanti kalau dia jadi raja. Ya, kemenyan buat nyalain dupa. Siapa yang nyalain dupa? Biasanya imam. Untuk bersyafaat. Membawa doa-doa umat kepada Tuhan. Mereka percaya Yesus akan jadi imam besar yang terus bersyafaat buat kita sampai hari ini. Yesus masih ngedoain kita. Dan yang terakhir, yang paling kontroversial adalah mur. Mur itu wangi-wangian buat orang mati. Lu bayangin gak anak baru umur 2 tahun tapi tiba-tiba dikasih peti mati? Kan nyumpain anak gue mati, enggak. Mereka percaya bahwa ini akan jadi tumbal, bahwa dia ini yang akan berkorban, juru selamat. Yes, domba Allah, anak domba Allah that will take away the sins of the world. That jenis persembahan, coba ingat kata-kata ini, jenis persembahan. Oke, persembahanmu yang kau persembahkan kepada Tuhan menyatakan penyembahanmu. Siapa Yesus menurutmu akan terlihat dari apa yang kau berikan kepada dia. Ya, ini kan di Natal kan biasa identik sama hadiah ya. Kadang kita ada yang benar-benar murah hati semuanya dikasih hadiah pas Natal sama lu. Ada dari kartu kecilnya, dari Kristo, stiker, ada pakai sticky notes, whatnot. Tapi biasanya cuman paling beng-beng apa paling banter silver coin lah. Tapi buat orang-orang spesial kan kita nggak kasih yang sama kayak yang lain, benar ya? Buat orang-orang yang meant the world to us, ayah, ibu kita, adik kita sendiri atau bahkan gebetan kita sendiri, kita kasih yang spesial kan? Sama. Who is Jesus to you? Ya kalau engkau menyadari siapa Yesus yang sebenarnya, engkau akan mempersembahkan yang terbaik yang adalah hidupmu sendiri. Ya ketutup dengan ayat tema kita tentunya. Sebelum ayat terakhir nanti. Filipi 3 ayat 13-14. Nah aku gak tahu ini, aku yakin mudah-mudahan sederhana dan apa ya bentuknya
perenungan personal buat kita, introspektif. Ya gue gak tahu lu yang mana, lu Herodes apa religius elite atau majus, gue gak tahu lu yang mana. Ya tapi gue berharap kita semua, kalaupun belum jadi yang majus, kita pernah yang Herodes atau religius elite, kita bertobat. Karena itu intinya. Martin Luther bilang dari 95 surat protesnya, kalimat pertamanya dia tulis apa? All of Christian life is one of repentance. Seluruh hidup kekristenan adalah pertobatan. Ya, makanya Rasul Paulus bilang gini pada jemaat di Filipi, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri pada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Teman-teman, it is safe to say, gue akan bilang kayak gini, kalau lu belum jatuh cinta sama Yesus, lu gak akan pernah bisa move on dari dosa. Apa yang bikin Rasul Paulus bisa berbalik dan berlari ke arah Kristus? Bukan pelan-pelan atas nama proses. Berapa banyak kan orang gitu ya? Pas bertobat kok pelan-pelan banget. Pas berdosa nafsu banget tau gak lu? Pas dosa sprint, pas tobat pelan-pelan. Aneh. Pas dulu ke neraka full speed, wah, senapsu-nafsunya. Pas tobat pelan-pelan. Gue bilang, kok lu gak nafsu banget sih tobatnya? Ya kan proses bro. Ting tang ting tung, ting tang ting ting. Kelamaan. Belum pakai jatuh bangun lagi kayak lagu dangdut. Ya elah, udah lama jatuh bangun lagi. Kenapa ya? Apa yang bikin kita gak nafsu lari kepada Tuhan? Apa? Karena kita masih belum percaya bahwa Dia itu segalanya. Dia lebih berharga daripada siapapun yang kita tinggalkan atau apapun yang kita tinggalkan di belakang. Kenapa orang gagal move on? Karena berpikir kayaknya gue gak bakal bisa dapet deh yang sebaik dia. Celah, pret. Udah jelas toksik masih aja ngomong gitu. Oh, kayaknya gak akan ada yang bisa mengasihi aku seperti dia. Pret, dia selingkuh nyong. Yang bener aja lu. Bener gak? Ya kan kenapa kita udah muter nih, udah benar, udah tobat tapi pelan-pelan. Karena masih gak yakin jangan-jangan yang ini lebih baik daripada yang di depan. Kenapa Rasul Paulus lari ke arah Yesus? Karena dia tahu dibanding dunia ini dan semuanya, kuanggap sampah semuanya. Karena apa? Pengenalan akan Kristus yang lebih mulia dari segala sesuatu. Yang kuanggap penting, dia bilang dulu yang gua anggap penting, sekarang gua anggap sampah semuanya. Nah itu gunanya Natal. Itu gunanya Natal untuk mengembalikan kita kepada mode yang benar seperti itu. Ini kan C.S. Lewis bilang gini mengenai Natal. Anak Allah jadi manusia supaya manusia bisa kembali menjadi anak-anak Allah. Ya. Son of God become man to enable man to become sons of God. Dan ini extraordinary, secara praktikal aku tutup dengan ayat ini satu. Musisi boleh maju ke depan, mainkan lagu sedih supaya saya terdengar lebih rohani, boleh? Mainkan lagu Karena Kita, cuy sedih banget, teng 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 teng. Ya, teman-teman boleh berdiri, siap-siap nangis, enggak bercanda. Ya nggak usah nangis, yang penting bertobat. Yang buat apa nangis-nangis kalau habis itu sisanya bikin Tuhan nangis mulu kerjaannya, jangan ya. Udah cukup ya kita menyakiti hati Tuhan ya. 2 Petrus 1 ayat 19 kita baca bareng sambil berdiri, teman-teman boleh gue jemput bangkit berdiri. Sekali lagi ini bentuk introspektif, gue gak datang untuk menghakimi, gue bukan hakimnya. Gue juga masih harus terus bertobat. Ya kecenderungan Herodes dalam diri gue masih banyak. Ya kecenderungan penjilat religius, kayak ahli Taurat Farisi, imam kepala dalam diri gue juga masih banyak. Tapi gue harus mengingatkan diri gue dan mengingatkan teman-teman semua, kita ini sebenarnya orang-orang buangan. Dunia ini bukan rumah kita. Tapi apa? Dia membawa kita mendekat lagi. Mendekat kepada Dia. Dipanggil kita dari jauh. Dikasih tanda pakai bintang. Dituntun sampai ketemu Dia. Ayat terakhir 2 Petrus 1 ayat 19 bilang gini. Kita baca bareng yuk. Dengan demikian, kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikan firman itu, sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap.
sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar dalam hatimu. Seperti orang maju dituntun sama bintang itu, kita dituntun sama firman Tuhan. Dituntun kepada siapa? Yesus. Yesus. It's all about Jesus. Di luar dia kita gak bisa berbuat apa-apa. Tanpa dia kita binasa. Yesus. Dan ini yang extraordinary. Di tengah dunia yang is all about me, myself, and I, menghasilkan orang-orang Kristen kayak Herodes. Yang bahkan memanfaatkan Tuhan untuk dapetin apa yang mereka mau. Di tengah Kristen yang cuma jadi sekedar agama, menghasilkan orang-orang yang religius, pelayanan, tapi sibuk menjilat, jadi penyenang-penyenang manusia. Tapi kita extraordinary, memperhatikan firman itu dan menghidupinya. Meyakinkan diri kita bahwa Kristus jauh lebih berharga. Yang di depan, yang manggil kita jauh lebih berharga daripada yang di belakang kita. Itu yang buat kita berlari. Memberikan semua yang bisa kita berikan. Dan sujud di bawah kakinya. Here I am to worship. Here I am to worship. Here I am to bow down. Beracara sama Tuhan teman-teman. Close your eyes. Tutup matamu jika itu membantumu berkonsentrasi. Come on, it's all about Jesus and you. Let's go, let's go. It's between you and Jesus. Hallelujah. Altogether worthy and altogether wonderful to me. Here I am to worship. Nyanyikan lagi. Here I am to worship. Here I am to bow down. And here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, and altogether wonderful to me. Ini kami Tuhan menyembah-Mu karena tahu persis siapa Engkau. Membawa persembahan yang Kau rindukan, yaitu seluruh hidup dan keberadaan kami, karena tahu hanya Engkau yang layak. Selama ini kami jadi raja atas hidup kami sendiri, ampuni kami. Jika selama ini kami hanya sekedar beragama Kristen, ampuni kami. There is a reason why